Minasan! Spoiler chapter 118 Record of Ragnarok telah rilis, di mana kita mendapatkan kilas balik pada kehidupan Sakata Kintoki. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Bulan ini cuma satu chapter saja yang rilis Minasan. Spoiler dimulai dengan cerita rakyat Kintaro sebagai anak laki-laki yang baik hati dan sangat kuat. Dia sangat dicintai oleh semua orang di Gunung Ashigara. Sementara itu, dua penduduk desa yang sedang mengumpulkan tanaman berbicara tentang Oni berbahaya yang menyerang orang-orang dan mengingatkan bahwa gunung itu tidak aman. Siapa sangka Kintaro lah yang disangka sebagai Oni yang menakutkan dan ditakuti oleh penduduk desa setelah terlihat menunggangi beruang Minasan. Dia kembali ke rumah ibunya yang lalu menyambutnya dengan hangat dan menyiapkan makanan untuknya. Saat mereka makan, ibu Kintaro mengenang bagaimana ayahnya mencintai dan menerimanya meskipun ia memiliki tanduk. Dan Kintaro berharap ia bisa bertemu dengan ayahnya. Keduanya terus hidup bahagia bersama dalam isolasi hingga sesuatu mulai berubah. Suatu hari, kelompok Yorimitsu menghadapi Kintaro. Mereka datang dengan tujuan untuk mengalahkannya demi ketenaran dan status. Meskipun Kintaro tidak sepenuhnya memahami motif mereka, Kintaro menerima tantangan itu dan bersiap untuk melawan mereka. Singkat cerita, Kintaro pun mengalahkan keempatnya tetapi mengampuni mereka Minasan. Kintaro lalu memperkenalkan dirinya dan berpisah dengan ramah. Kelompok Yorimitsu mulai menyadari bahwa Kintaro bukanlah Oni yang jahat. Sementara Kintaro merenungkan betapa dia menikmati interaksi dan pertarungan pertamanya dengan manusia. Kintaro bahkan berharap mereka akan kembali. Kintaro kemudian pulang lalu menemukan ibunya yang sedang sakit parah dan mengetahui bahwa dia diserang oleh klan Oninya sendiri sebagai hukuman karena mencintai manusia. Ibunya mengungkapkan hubungan garis keturunannya dengan Shuten Doji yang ditakuti dan tabu ketat antara Oni dan manusia, serta menjelaskan tragedi di balik nasibnya. Ibu Kintaro yang sedang sakit parah memberitahunya bahwa Kintaro adalah anak yang baik hati, mengatakan bahwa ia senang telah memilikinya dan mengingatkannya untuk tetap mempertahankan kehangatannya. Ibunya mengakhiri dengan berkata, "Aku mencintaimu," dan meninggal dengan menyakitkan, meninggalkan Kintaro dalam keterkejutan dan kesedihan Minasan. Shuten Doji digambarkan sebagai Oni yang tinggal di dekat ibu kota Kyoto. Wujudnya dikatakan berbeda dari orang biasa dan telah mengumpulkan banyak Oni untuk menyerang desa dan memakan manusia. Namun, Kintaro menghadapi Shuten Doji dengan marah atas kematian ibunya dan menyerangnya secara langsung. Shuten Doji mengejeknya dan memerintahkan Oni-Oninya untuk menyerang. Tetapi Kintaro dengan mudah mengalahkan pasukan Oni itu dan akhirnya bisa berduel dengan Shuten Doji. Ketika Kintaro menyerang, Shuten Doji dengan santai menghentikan pukulan itu dengan hanya satu tangan saja, menunjukkan kesenjangan kekuatan yang sangat besar Minasan. Kemudian, dia pun membalas dengan tendangan yang sangat kuat dan membuat Kintaro terlempar jauh. Di saat Kintaro yang hampir dibunuh oleh Shuten Doji, tiba-tiba muncullah Yorimitsu yang datang untuk menyelamatkannya di detik-detik terakhir. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia telah melacak Kintaro selama beberapa hari setelah melihatnya meninggalkan Gunung Ashigara. Dia bahkan terkejut saat mengetahui bahwa Kintaro mencoba melawan Shuten Doji sendirian. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Minamoto no Yorimitsu. Dia tiba bersama sekutunya dan mengubah situasi menjadi pertarungan terbuka melawan Shuten Doji.
Kintaro pun bertanya kepada kelompok Yorimitsu, mengapa mereka datang? Mereka menjawab bahwa mereka tidak akan meninggalkan teman-teman mereka. Dengan tegas, Yorimitsu berkata, siapapun yang pernah beradu pedang dengan kami dengan kekuatan penuh, maka dia adalah teman. Melihat itu, Shutendoji pun mengejek Kintaro karena berpihak pada manusia dan mengancam akan mengirimnya ke neraka yang sama dengan ibunya. Kintaro membalas bahwa Shutendoji lah yang akan masuk neraka dan langsung menyerangnya Minasan. Tidak tinggal diam, Shutendoji juga menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Tentu saja semua orang terkejut saat Kintaro menghadapinya secara langsung. Siapa sangka, di saat itulah kekuatan rune Kintaro bangkit. Rune itu bersinar terang di lengan merahnya. Shutendoji kemudian menyatakan bahwa dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Tetapi Kintaro mengatakan bahwa dia hanya Kintaro yang sepenuhnya merangkul kekuatannya sendiri. Dan spoiler chapter 118 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, ternyata Kintaro bukanlah manusia, melainkan Oni ya. Terus, kenapa dia menjadi perwakilan umat manusia? Apa karena dia adalah setengah Oni dan setengah manusia? Atau justru Oni yang baik dan berpihak pada manusia, jadinya dia ikut dianggap manusia juga? Terus, bagaimana rune Golnir tiba-tiba bangkit di tubuhnya Kintaro? Padahal kan dia adalah keturunannya Shutendoji. Apa karena Kintaro mewarisi tekad Golnir saat melawan Shutendoji? Ya, untuk lebih jelasnya kita nantikan saja chapter lengkapnya rilis akhir bulan ini ya. Dah.